Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Pastinya selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan ya. Terus semangat mengikuti ibadah TX setiap minggunya. Dan sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Engkau telah mempersatukan kami pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah TX kembali, dan Tuhan berkati ibadah hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan berkati supaya firman-firman yang disampaikan dapat menjadi rema di hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dan nama Yesus. Haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Terima kasih untuk kehebatanmu dan kedahsyatanmu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang bisa menghentikan kami untuk memuji dan menyembahmu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan iman kami mau berkata bahwa kami mau setia sampai akhir hidup kami di dalam panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar
sampai akhir hidupku. Oh, katakan kini aku percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Berbicara pada kami Tuhan Yesus. Hati kami siap ditaburi firman kebenaran-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan isi hatinya Tuhan. Kau pakai lidah bibirnya Tuhan Yesus. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan ketika itu ditaburkan dalam hati kami Tuhan, boleh menjadi kekuatan. Kami menyambutnya dengan penuh sukacita Tuhan. Bahkan kami akan menjadikan itu menjadi rema di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami lakukan, kami renungkan siang dan malam, setiap saat, setiap detik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Shalom TX. Berjumpa lagi di minggu ini, dan Kak Doni bersyukur dengan saat ini melihat adik-adik masih dengan kondisi yang sehat, yang luar biasa, terpelihara dalam Tuhan. Dan buat adik-adik yang saat ini juga mungkin sedang istirahat, di rumah harus istirahat, tapi sambil menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, kita percaya ada berkat Tuhan sendiri buat kita yang akan kita terima di dalam pertemuan ibadah hari ini. Mari sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan biarlah Engkau yang memimpin kami, mengurapi kami, sehingga apa yang kami boleh dengar dan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan Engkau yang mengurapi setiap firman Tuhan hari ini, Engkau yang menerjemahkan, menolong setiap kami yang mendengarkan hari ini, dan kami boleh bisa menerima dan melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, untuk hidup kami boleh berjalan seperti kehendak firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan bicara tentang peace, damai. Dan mari kita buka firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Teman-teman, sekarang ada satu fenomena yang kadang cukup umum, tapi ini akan kita sering lihat dan mungkin suka muncul di Facebook, di Instagram story atau di status, bahwa ada ketika kerabat, teman ataupun saudara kita atau orang sahabat jauh kita atau orang yang kita kenal, di situ menulis rest in peace statusnya, RIP, rest in peace, betul. Dan kalau kita mengunjungi pekuburan pemakaman Kristen khususnya, hampir sebagian besar batu nisan mereka dan setiap salib yang terpancang di batu nisan akan bertuliskan RIP atau rest in peace. Nah, ini batu atau tulisan atau ukiran tersebut di dalam batu nisan ini, kita mengerti artinya bahwa kalau Kadon pernah kunjungin ya tempat kayak makam mertua, papa mertua, makam, itu ada tulisan rest in peace. Jadi sebuah umum, hal yang umum kita lihat fenomena ini. Dan bahkan kalau beberapa tempat bahkan jadi objek wisata ya, tempat pemakamannya bagus, indah-indah gitu ya, berada di hills, di perbukitan, dan pemandangan dari itu enak, ngelihatnya kayaknya sejuk gitu ya. Dan di sini mereka seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai bahasa lokal atau tempat, tapi yang kalau bahasa Inggrisnya berkata rest in peace, beristirahat dengan damai, atau itu yang kita tahu rest in peace. Nah, sekarang kita mau mengerti apa latar belakang pengukiran kalimat pendek yang amat bermakna itu di atas pusara atau di atas nisan seseorang yang meninggal, yang telah meninggal. Apakah orang yang meninggal mengerti tentang damainya ini yang ditulis in peace? Dan apakah sesudah meninggal baru bisa damai, rasa in peace? Ini jadi pertanyaan. Karena kenapa teman-teman? Yang lebih menggelitik gini, nggak peduli tentang penyebab kematiannya seseorang. Yang penting, kalau dia Kristen nih ya, jika sudah dikuburkan dan ada nisan dan ada salib terpancang, batu nisannya selalu tertulis rest in peace, istirahat dalam damai. Nah, ini menarik. Satu kali seorang hamba Tuhan pernah mengantarkan sahabatnya itu punya anak meninggal dan akan dikuburkan ke pemakaman. Nah, yang menarik, anak dari sahabatnya ini itu masih berusia belasan tahun lah, masih remaja lah, masih TX, usia-usia kita lah ya, dan masih muda. Dan dikenal di usia remaja ini dia nakal, anak ini, anak sahabatnya ini. Dia suka nongkrong, suka minum minuman keras, suka smoke, suka menghirup narkoba segala macam. Dan yang lebih mengeri lagi, dia meninggal akibat perkelahian antar geng. Nah, ini menarik karena memang nakal, ya begitulah kondisinya. Dan ini seorang hamba Tuhan ini seger banget ingetannya, anak sahabatnya ini kayak begini dan meninggal. Lalu apa yang terjadi? Ketika batu nisan ditaruh di pusara si anak yang meninggal karena berkelahi antara sesama geng, antara geng, dan yang luar biasa tulisannya diukir dengan indah sekali dengan tulisan rest in peace. Nah, teman-teman, jangan salah kaprah. Apakah baru mati dulu bisa damai atau bagaimana? Nah, ini yang kita harus belajar. Sudah barang tentu tidak ada yang salah dalam pemakaian kata rest in peace. Betul, gak ada yang salah. Tetapi yang kita harus belajar adalah ini kita harus tahu dan jangan sampai menggiring kehidupan kita bahwa kalau sudah mati baru bisa damai. Betul, Alkitab katakan bahwa barang siapa yang mati di dalam Tuhan berbahagia karena mereka adalah pemilik sorga. Mereka bersama dengan Tuhan dan mereka tinggal bersama dengan Tuhan dengan damai sejahtera, dengan luar biasa sukacita, karena di sana tidak lagi ada air mata. Betul? Dan di sana luar biasa. Dan bagaimana dengan orang-orang yang meninggal setelah bertahun-tahun sakit, bertahun-tahun
mengalami penderitaan dengan sakitnya, lalu dia berpulang beristirahat dengan damai. Nah, ini dia beristirahat dengan damai karena di sorga tidak ada lagi sakit, tidak lagi air mata, tidak lagi ada penderitaan. Betul? Ya, itu kata firman Tuhan. Nah, jadi jangan salah kaprah. Kalau kita sudah mati baru bisa damai. Ya, kalau kita hidup, kita juga selagi masih hidup juga hidup damai. Makanya ada sebuah slogan yang berkata, "Why should we only rest in peace? Why don't we live in peace too?" Ini menarik. Makanya kalau dilihat terjemahan gini, mengapa harus sesudah mati baru damai? Mengapa tidak damai juga ketika masih hidup? Makanya teman-teman, kita harus belajar. Kita harus berdamai, hidup damai juga selagi kita masih hidup. Amin. Kita tahu sekarang bahwa untuk memiliki damai itu adalah barang langka hari ini. Kenapa? Kita mengerti bahwa keadaan kondisi saat pandemi, kesulitan hidup, dan finansial orang tua dan segala macam pekerjaan dan usaha, baik kita yang sekolah, belajar, studi, hari ini kuliah, harus kuliah online. Bayangin kalau dia kuliah kedokteran, apa yang terjadi kalau dia harus praktek secara online dan dia harus pakai manekin. Itu kesulitan yang luar biasa. Dan bagaimana mereka yang belajar online, mereka yang terbiasa berjumpa tatap muka dan lebih mengerti, dan ketika online mereka agak kesulitan. Ya, hari-hari ini untuk punya damai itu sulit, benar, langka. Apalagi kalau dengar berita, di satu berita tuh berkata bahwa ada seorang membunuh orang tetangganya gara-gara tetangganya itu punya anjing peliharaan pup di depan rumahnya, dan orang ini nggak suka dan marah, dan dia mengalami emosi yang besar dan akhirnya terjadi perkelahian dan membunuh si tetangganya yang punya anjing peliharaan yang lewat di depan rumahnya pup secara tidak sengaja. Nah, orang ini sekarang sangat luar biasa, emosi, sebentar bunuh, sebentar mencuri, sebentar, ya karena barang langka untuk hidup damai. Teman-teman, kita mengerti bahwa tidak sedikit orang juga saat ini mencari kedamaian. Bagaimana mereka mencari kedamaian dengan cara mereka, dan kita mau belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kita itu hidup damai. Kenapa? Karena damai bukan saja disebabkan dari pihak diri kita sendiri, tetapi damai dimulai dari pihak Allah. Ingat yang pertama, Allah menciptakan kita, Allah sumber damai sejahtera yang memelihara, menciptakan kita segambar serupa tubuh, jiwa, dan roh. Dan dia beri segala hal yang terbaik dalam hidup kita, dan dia mau kita terpelihara sepenuhnya utuh tubuh, jiwa, dan roh, supaya ketika dia kembali, kita boleh kembali kepadanya dengan luar biasa. Dan teman-teman, untuk mempunyai hidup yang memiliki kelengkapan hidup yang baik, ada tubuh, jiwa, dan roh. Nih, ngomongin jiwa, ini dia, ada perasaan, ada kehendak, ada pikiran. Ini yang kita yang harus alami hari-hari ini, yang luar biasa tantangannya, penuh dengan tantangan dan kesulitan untuk tetap damai. Ya, sebab itu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pelajari untuk melihat kondisi saat ini? Ya, yang pertama, hampir semua orang mendambakan ketenangan. Jadi jangan lupa untuk memperolehnya. Amin. Bagaimana? Kita peroleh di dalam Tuhan. Yang pertama, kita mendambakan untuk hidup tenang, kita peroleh di dalam Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Karena kedamaian di dalam Tuhan itulah yang menjadi patokan penting. Kayak tadi, dia pelihara kita, dia berikan kita konsep segambar serupa dengan Allah, tubuh, jiwa, dan roh. Dia mau kita terpelihara jiwa kita. Karena apa? Karena dia sudah lebih dulu menjadi juru damai di dalam kehidupan kita, yang dengan segala hal yang luar biasa jauh daripada Tuhan, yang hidupnya bejat, yang hidupnya gak karuan, yang hidupnya
nggak baik, yang hidupnya jahat, yang hidupnya semau gue, yang hidupnya nggak beres. Tapi kita sudah mengalami perdamaian dengan Tuhan. Ada rekonsiliasi dan itu menentukan identitas kita sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak Tuhan. Itu yang kita dambakan. Yaitu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena tanpa hubungan kita dengan Tuhan, kita nggak bisa melalui dan mendapatkan kedamaian. So, teman-teman jangan lupa selalu untuk ingat bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Amin. Yes. Mari kita mulai dengan berdoa. Bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan? Mari kita berdoa supaya kita mendapatkan yang semua orang yang pertama mendapatkan kedamaian. Bagaimana caranya? Kita berdoa. Kita bangun roh kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman hadirat Tuhan. Dan disitulah kita boleh belajar bahwa bukan hanya dari pikiran dan perasaan, kita boleh mengalami connect dengan Tuhan secara utuh. Baik itu kehendak kita juga, baik itu tubuh kita, baik itu roh kita. Amin. Dan mulai kita terkoneksi dengan Tuhan. Itulah cara bagaimana kita mendapat dan menerima kedamaian. Tanpa merasakan pengalaman hadirat Tuhan ini, teman-teman, bukan berarti Tuhan gak hadir, bukan berarti gitu, tetapi akan luar biasa kita rasakan bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup kita di tengah-tengah tantangan yang kesulitan hidup yang saat ini. Amin. Amin. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan yang kedua, kita tahu kalau yang pertama kita mendambakan, banyak orang mendambakan kedamaian, dan jalan-jalan satu-satunya adalah dengan membangun hubungan dengan Tuhan yang menjadi sumber damai dan juru damai. Yang kedua adalah sadari bahwa Tuhan adalah sutradara kehidupan kita. Amin. Ya, Filipi pasal 1 ayat 6. Kita buka firman Tuhan dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, dengar baik-baik, Dia adalah sutradara kehidupan kita. Dia tetap masih bekerja sampai hari ini untuk hidup kita, yang memulai pekerjaan yang baik buat kita. Dia juga yang akan meneruskannya sampai Dia datang kedua kali kembali untuk menjemput kita. Teman-teman jangan khawatir. Kita percaya bahwa setiap kita mengalami kedamaian, damai, yaitu damai daripada Tuhan. Karena kita mau mengerti bahwa Tuhan yang menjadi sutradara kehidupan kita. Jadi bagaimana kita selagi masih hidup, kita mengalami kedamaian dan hidup damai? Ya, yang pertama, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita mengerti dan sadar bahwa Tuhan adalah sutradara kehidupan kita. Dan yang terakhir, layani Tuhan dengan giat. Amin. Karena firman Tuhan Bilangan 25 ayat 10 sampai 12 berkata tentang bagaimana kita dengan giat melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan dengan giat akan mendatangkan damai sejahtera yang melampaui dari segala akal. Ini yang penting. Damai sejahtera Allah yang melampaui dari segala akal. Jadi, apakah teman-teman mau berhenti melayani ketika kita nggak mengalami kedamaian? Apakah karena tantangan hidup kita berhenti melayani Tuhan? Apakah karena kesulitan sekarang ini kita sulit untuk melayani Tuhan? Apakah karena terbiasa online dan ada di rumah kita nggak melayani Tuhan dan sulit untuk melayani Tuhan? No, teman-teman, kita tetap harus giat melayani Tuhan. Karena apa? Damai sejahtera yang Tuhan berikan atas hidup kita membawa kita untuk lebih lagi giat untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Itu firman Tuhan. Jadi mari Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita, tidak saja pada waktu kita mati, tetapi kita pada waktu kita hidup pun. Selagi kita masih hidup, kita hidup berdamai, hidup damai. Karena apa? Karena firman Tuhan hari ini pun menjelaskan kepada kita. Amin teman-teman. Dan jangan lupa untuk tetap kita mau belajar terus-menerus menjadi hidup lebih baik lagi. Dan berdamai bukan dengan diri sendiri saja, karena kita sudah tahu kita sudah didamaikan dengan Allah oleh karena penebusan dosa yang luar biasa untuk kita, kematiannya di kayu salib, dan kita tahu dosa kita dibasuh, diputihkan
kita mengerti bahwa Tuhan yang memberinya jadi juru damai. Dan juga kita berdamai kepada sesama. Dan kita tahu bahwa kita berdamai kepada sesama membuat hidup kita bukan lagi terlepas, tetapi lega, benar-benar lega. Makanya di doa Bapa kami, ampunilah kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu yang membuat lega. Karena apa? Karena kita mengerti pun kita diampuni. Rasanya luar biasa, lega kalau udah diampuni. Amin. Wah, kalau kita tahu kita punya hutang yang luar biasa besar dan kita tidak mampu untuk membayarnya. Seperti itulah ketika menerima anugerah bahwa kita dilunaskan hutangnya tanpa membayar apapun. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Makanya kita, apapun yang terjadi, sampai berapa kali kita harus memberi maaf? 7 kali 7 kali? Yes, sampai cukup luar biasa. Kita sampai Tuhan mau mengajar kita untuk lebih lagi menjadi pribadi yang hebat di mata Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami belajar untuk lebih lagi hidup berdamai dan di dalam Tuhan. Damai yang kami terima di dalam Tuhan, yang menjadi Allah sumber damai sejahtera, yang hidup dan tinggal dalam kami. Kami bersyukur mampukan kami untuk menjalani setiap apa yang dalam kehidupan kami Engkau tugaskan dan Engkau perintahkan. Terima kasih Bapa. Dan sesungguhnya semua ini karena Tuhan yang mengawali dan menyempurnakannya dalam hidup kami. Adik-adik, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Bye.